Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, berjumpa lagi di channel Movement TV. Di kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang penyebab printer itu mati total ya. Nah, kenapa printer itu mati total? Karena terjadi suatu konsleting atau kesalahan yang mungkin disengaja ataupun tidak disengaja, atau mungkin kesalahan kecil yang menyebabkan printer itu mati total. Nah, ini adalah printhead dari Epson L1110 dan masih original. Nah, ini kasusnya adalah printernya buntu. Jadi tintanya tuh buntu, bagian hitam ya, nggak bisa ngeprint. Nah, setelah dipasang itu ternyata mengalami yang namanya printer mati total atau matot. Nah, dilihat sekilas dari sini, ini bagian soket ini kering. Ini kering ya, karena sudah ditutupi waktu dilakukan perendaman dan juga penyemprotan menggunakan cairan head cleaner. Tapi kita tidak tahu bagaimana keadaan di dalamnya. Nah, pada waktu kita menyemprot itu terkadang terlalu dipaksakan. Nah, itu yang menyebabkan cairan itu meluber, khususnya di bagian dalam sini, tapi tidak dari luar ini. Tidak dari luar ini merembesnya. Jadi merembes di PCB-nya itu, di konektornya itu melalui dalam pada waktu penyemprotan. Kalau di sini dilihatnya sih kering ya, benar-benar kering. Kita lihat seperti ini. Nah, ini benar-benar kering, tidak basah sedikit pun di sini. Di bagian sini memang benar-benar kering, tapi untuk yang di dalam sana kita tidak tahu. Karena memang waktu penyemprotan itu terkadang dipaksakan atau kadang memang merembes ke dalam untuk tintanya. Nah, penyebab printer mati sendiri selain dari printhead ini, terkadang juga karena sesuatu yang lain. Tapi kalau misalkan habis melakukan cleaning atau mungkin perendaman head cleaner untuk membersihkan kebuntuan, baik itu sisa dari tinta art paper, tinta pigmen, tinta DYE, ataupun tinta sublim misalnya, karena memang tinta yang dianjurkan itu untuk Epson adalah tinta original ya. Tinta original dari Epson itu merupakan tinta DYE. Nah, faktor kedua selain dari printhead itu sendiri, terkadang penyebab dari printer mengalami matot atau mati total itu karena ini nih, karena kabel fleksibel head yang rusak atau mengalami pengelupasan. Bisa kita lihat di sini. Nah, ini bagian pinggir mengalami pelupasan satu soket ya. Nah, ini dia. Nah, ini terbuka seperti ini. Jadi ini mengalami pengelupasan untuk besi fleksibelnya. Ini juga menyebabkan printer mati total, karena kalau misalkan dimasukkan ini bisa menyatu di pinggirnya ini. Jadi nanti yang terjadi adalah konsleting juga. Bisa kita lihat ini mengelupas ya. Nah, mengelupas. Jadi selain dari printhead itu sendiri yang mungkin konsleting atau mengalami basah di bagian soket, bisa jadi ini menjadi penyebab printer mati total. Jadi ini harus benar-benar bagus ya untuk kabel fleksibel headnya tidak mengelupas maupun basah. Nah, apabila basah itu juga menyebabkan si printer mengalami gejala mati total.
Jadi solusinya kalau misalkan sudah mengelupas seperti itu bisa diganti dengan yang baru. Selain dari print head dan juga kabel flexible head, terkadang printer mati total juga karena dari flexible power. Nah, flexible powernya ini mengalami pengelupasan juga misalkan. Nah, ini dia. Ini adalah flexible dari power seperti ini. Nah, ini pastikan dalam keadaan baik-baik saja. Jadi jangan sampai terkelupas seperti kabel flexible head tadi. Kalau misalkan ini minta ganti, lebih baik diganti. Tandanya minta ganti itu seperti ini. Nah, ini awalnya biru-birunya nempel ya. Ini mengelupas bagian untuk menancapkan. Nah, karena ini belum saya ganti tapi masih bisa, ya sudah, saya tancapkan saja. Tapi ini sepertinya sudah waktunya ganti karena memang keterbatasan dana, jadi ya dipaksakan saja. Tapi masih berfungsi, power masih nyala. Nah, penyebab printer mati total atau tidak hidup sama sekali selain dari print head, selain dari kabel flexible head atau kabel flexible head sih, bukan sensor. Kalau sensor sepertinya tidak menyebabkan printer mati total ya. Kabel flexible head yang paling sering menyebabkan printer itu mati total. Terus kabel power sudah dicek, kalau tidak ada masalah flexible powernya, itu berarti ya dari gejala yang lain. Terus gejala yang lain penyebab printer mati total itu dari power supply. Nah, ini adalah power supply. Ini bisa kita lepas dan kita cek pakai avometer atau multitester ya. Apakah masih hidup atau sudah mati? Nah, kalau misalkan itu sudah mati, berarti yang bermasalah ini dan harus diganti. Untuk harga barunya ini L1110 ya. Untuk Epson itu sekitar 275.000. Untuk barunya ya sekitaran segitu, 275 280 ya. Selain itu bisa juga diperiksa bagian kabel power ini, kabel 8 atau kabel listriknya ya. Kalau misalkan itu diganti tetap saja mati total ya, berarti kita perlu menganalisis yang lain. Nah, kalau misalkan dari head, kabel flexible head itu bisa diganti dengan yang baru, terlebih dahulu karena tadi mengelupas. Ini sudah satu set ya, jadi kabel flexible head dan juga kabel sensor pastikan sama untuk tipenya. Terus pastikan kalau misalkan yang rusak itu kabel flexible power, itu juga diganti kabel flexible power. Untuk L110 harganya sekitar 50.000, jadi masih bisa diperbaiki. Nah, kalau yang rusak head, ini head ya, head print. Ini adalah komponen yang paling penting dan untuk menggantinya yang baru itu sekitar ya 1.200.000 untuk print headnya sendiri. Jadi bisa ditotal. Nah, karena memang untuk kabel flexible head ini harganya untuk satu set sekitar 40.000. Jadi bisa diganti mana yang menjadi penyebabnya. Bisa jadi power supply-nya. Kalau power supply-nya ya diganti power supply. Kalau penyebabnya kabel flexible power ya kabel flexible power yang harus diganti. Tapi kalau yang bermasalah
cuman ini kabel listriknya ya, itu gampang sekali, cuma ganti dengan yang baru. Nah, bagian ini nih yang paling mahal di bagian power supply, itu harganya ya segitulah, kira-kira kalau yang baru itu 275.000 untuk harga power supply ini sendiri. Nah, kalau semuanya rusak, misalkan yang mati power supply, terus kabel flexible power, itu totalnya sudah berapa? Terus kabel flexible head itu rusak juga. Terus apalagi yang rusak, ternyata print headnya juga mengalami short, itu juga harus diganti. Bisa ditotal, dan totalnya kira-kira segini untuk mengganti keseluruhan ini ya, kalau semuanya ini mati total. Tapi kalau yang mati mainboard ini, kalau sudah mati total itu menyebabkan mainboardnya mati ya mesinnya. Kita harus mengganti IC transistor 2 biji di dalamnya. Nah, setelah menggunakan transistor 2 biji itu sudah diganti dengan yang baru, nah, otomatis bisa nyala kalau semuanya tidak bermasalah ya, dari power supply dan juga kabel powernya nggak bermasalah. Kalau misalkan kita tes pakai multitester itu transistornya masih hidup atau sudah mati, terus diganti dengan yang baru, pasti bisa nyala lah kalau power supply dan juga transistor itu yang bermasalah. Mungkin itu beberapa penyebab printer mengalami mati total. Jadi memang komponen-komponennya itu tidak murah. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.